Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, sejak tadi malam gema takbir, tahlil dan tahmid terdengar saling bertahutan memenuhi ruang angkasa menyambut hari raya Idul Fitri, menandai perpisahan kita dengan bulan istimewa yaitu Ramadan yang penuh kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta menebus api neraka. Syukur alhamdulillah kita tahun ini masih berkesempatan bertemu dengan hari raya yang penuh berkah ini. Semoga amal ibadah yang kita jalankan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dianugerahkan kesehatan dan kekuatan serta keistiqomahan untuk menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Idul Fitri merupakan fase akhir dari semua aktivitas ibadah selama bulan Ramadan. Kesungguhan dan mujahadah yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ditutup dan disempurnakan dengan aktivitas di hari raya Idul Fitri. Di hari ini kita diharapkan telah kembali pada jati diri kemanusiaan asli kita, yaitu fitri bersih sebagaimana awal mula kita hadir di dunia ini. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitri, yaitu putih, bersih, tanpa noda dan dosa. Mengapa kondisi fitri seperti ini menjadi jati diri asli seorang manusia? Karena kondisi seperti itu adalah manifestasi dari ketundukan dan kepasrahan manusia sebagai makhluk kepada Khalik, yaitu Sang Pencipta. Kesadaran spiritual seseorang adalah saat ia kembali pada jati diri aslinya, yaitu tunduk dan patuh kepada penciptanya. Itu juga yang merupakan hakikat dari ibadah, termasuk ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan selama Ramadan. Imam Al-Ghazali berkata, hakikat ibadah adalah ketundukan dan kepasrahan. Tidak ada yang lebih berhak untuk dimuliakan dan diagungkan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak disebut ibadah jika tidak bertemu dua hal, yaitu cinta yang paripurna dan ketundukan yang paripurna. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, ketundukan dan kepasrahan yang paling utama adalah tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah, sehingga orang yang telah kembali pada fitrahnya, pada jati diri kemanusiaannya, dia mempunyai komitmen yang paripurna untuk tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah ada yang terkait dengan tata cara berhubungan dengan Allah, hablum minallah, yaitu terkait akidah dan ibadah, dan ada pula yang terkait dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas, seperti akhlak dan muamalah. Setiap orang yang beriman harus meyakini bahwa semua ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia tidak lain manfaat dan maslahahnya akan kembali pada manusia itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Artinya, sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk dengan menjalankannya, maka itu untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Quran Surat Az-Zumar ayat 41. Ada di antara manusia yang mulutnya menyatakan beriman, tapi kehidupan kesehariannya tidak mengindahkan ketentuan Allah. Ada pula manusia yang dalam hal ritual ibadah ia menjalankan dengan rajin dan tekun, tapi dalam hal ketentuan muamalah ia jauh dari ketentuan Allah. Misalnya terkait dengan ekonomi, seperti seakan-akan tidak ada ketentuan Allah yang mengaturnya. Padahal semua manusia ketika ia menyatakan beriman dan percaya, maka niscaya akan diuji oleh Allah tentang kebenaran dan konsistensinya ucapannya tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyatafaku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allaha alladziina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Umumnya manusia lupa tentang hal ini saat mereka memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menjalankan dan memperjuangkan ketentuan Allah tersebut. Mereka tidak menjalankannya dan apalagi memperjuangkannya, dan baru sadar saat kewenangan tersebut tidak lagi ada di tangannya. Saat manusia di dunia dan memiliki semua hal untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut tanpa memilah-milih, ia tidak menjalankannya atau menjalankannya dengan memilah-milah yang sesuai dengan akal pikiran dan selera dia. Nanti saat di akhirat, saat semua hal yang dimilikinya tidak ada dalam genggamannya, dia meratapi dan menyesalinya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim yang rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa yang menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar semua ketentuan-Mu, tapi kami tidak menjalankannya. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan menjalankan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Quran Surat Sajdah ayat 12. Oleh karenanya, selagi kita masih di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada fitrah, jati diri kemanusiaan kita, untuk tunduk dan patuh dengan bersegera menjalankan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, aidin aidat rahimakumullah, untuk bisa menjadi fitrah setiap saat memang bukan perkara mudah. Ada saja halangan dan rintangan untuk kita mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, setiap orang beriman disyariatkan untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah SWT, karena keimanan seorang muslim tidak selalu dalam keadaan konstan. Ia dinamis, kadang naik dan juga turun. Oleh karena itu, kita selalu memohon kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Setiap salat kita selalu memanjatkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan yang memungkinkan kita menjalankan semua ketentuan Allah secara paripurna, secara sempurna, tanpa kita memilah atau memilihnya sesuai kecondongan hati kita. Bukan hanya terkait ibadah ritual saja, tapi juga terkait dengan muamalah baik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Semua itu tidak lain adalah upaya kita secara sungguh-sungguh untuk kembali pada fitrah kita, pada jati diri kemanusiaan kita, untuk nantiasa tunduk dan patuh pada semua ketentuan Allah. Dan di momen yang baik dan berkah ini, di hari raya Idul Fitri, marilah kita bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk menjaga keimanan dan keislaman kita, tunduk dan patuh pada semua ketentuan Allah sampai nafas terakhir keluar dari jasad kita. Mungkin cukup sekian nyampaiin khutbah. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والفاجرة وصهيونية والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم دوام العناية والتأييد لحضرة مولانا سلطان المسلمين المؤيد بالنصر والتمكين اللهم انصره وانصر عساكره وامحق بسيفه وقاب الطائفة الكافرة وأيد بسديد رأيه إصابة المؤمنين واجعل بفضلك هذا بلد آمنا مطمئنا ورفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إياك نسألك فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك فآملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.